Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam kelas kita. Sebelumnya saya minta maaf saya terlambat sedikit. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita karena kita sudah membahas kurang lebih garis besar bagaimana Orde Baru pemerintahan Soeharto berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, maka kita akan berakhir ke masa reformasi yang sebenarnya sampai sekarang kita masih alami. Baik, saya akan share screen dulu. Oke. Apakah sudah terlihat di tempat teman-teman semua? Baik, terima kasih. Oke, kita akan membahas secara garis besar juga setelah periode Soeharto selama kurang lebih 32 tahun berkuasa diakhiri dengan reformasi tahun 1998. Nah, kita akan melihat bagaimana reformasi itu bisa terjadi, lalu apa yang terjadi setelahnya. Kurang lebih kita akan bahas pendek saja dalam arti hanya dari tahun 98 sampai kurang lebih tahun 99. Karena nanti periode setelah itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, yang pertama kita harus melihat dulu ketika Indonesia pada saat kita bisa lacak dari tahun 97 misalnya, terjadi krisis. Nah, sering orang menyebutnya krisis moneter. Krisis moneter berarti krisis keuangan, krisis finansial. Lalu ada yang mengatakan krisis multidimensional. Nah, maksudnya adalah krisis yang dia menyangkut banyak aspek. Karena krisis ekonomi ini sifatnya mendasar, maka otomatis yang lain, aspek lain pasti akan kena krisis juga. Nah, kita lihat di sini ada sebuah grafik begitu ya, menggambarkan bagaimana perkembangan nilai tukar rupiah tahun 97 sampai 98. Nah, maksudnya apa? Grafik ini saya tampilkan karena kita akan melihat bahwa periode sejak tahun 97, awal 97 hingga akhir 98, kita melihat ada tren nilai tukar rupiah yang tinggi nominalnya. Nah, ketika nilai tukar rupiah itu menjadi tinggi nominalnya, misalnya bahkan pernah hampir mencapai 16.000 satu US dollar, itu bukan pertanda baik, itu pertanda buruk malahan. Karena apa? Itu berarti rupiah kita, nilai rupiah kita semakin lemah terhadap dolar. Atau kalau kita artikan terbalik, hanya dengan $1 bisa membeli lebih banyak rupiah. Paham ya maksudnya ya? Jadi memang idealnya adalah ketika nilai tukar rupiah yang baik adalah harusnya nilainya semakin rendah. Ketika dia semakin rendah, maka uang rupiah itu tanda petik semakin kuat dengan uang dolar. Kenapa dolar? Karena dolar memang itu mata uang yang apa istilahnya ya, mata uang internasional, mata uang yang memang digunakan di banyak negara, jadi tolak ukur. Nah, kenapa sekarang pertanyaan, kenapa nilai tukar rupiah kita bisa anjlok sampai bahkan mencapai 16.000? Karena ada hubungannya dengan kerjasama keuangan internasional. Dalam hal ini kita kenal lembaga IMF, International Monetary Fund. Jadi lembaga pembiayaan atau pendanaan internasional, lembaga moneter internasional, dialah lembaga yang sejak lama, terutama pada masa periode Soeharto ini, memberikan bantuan dana berupa pinjaman kepada pemerintahan Soeharto, sehingga ya pemerintah Soeharto kita kenal dengan pembangunan di segala bidang, tetapi memang tanda petik buruknya adalah dia tidak, fondasi keuangannya tidak baik karena didasarkan pada pinjaman yang tentunya namanya pinjaman harus dilunasi ya. Jadi memang itu yang membuat ekonomi kita kelihatannya baik pada periode Soeharto, tetapi ketika ada krisis anjlok. Jadi bayangannya seperti kalau kita membangun rumah,
Kalau fondasinya itu batu yang kuat, batu padas begitu ya, jadi wadas yang kuat, itu ketika ada bangunan di atasnya, dia tidak akan runtuh. Kalau ada gempa, ya goyang-goyang dikit aja. Nah, tetapi ekonomi Indonesia pada masa Soeharto kelihatannya baik, bangunannya bagus, tetapi fondasinya yang lemah. Sehingga ketika ada gempa atau krisis, apalagi tahun 97 ini krisisnya tidak hanya krisis di Indonesia, tetapi krisis global, terutama krisis di Asia Tenggara. Jadi nggak cuma Indonesia sendiri yang mengalami krisis. Nah, ketika ada krisis atau ada gempa, saya ibaratkan, gempa ini besar tahun 97-98, sehingga otomatis ambruk bangunannya. Ekonomi kita ambruk karena fondasi kita sangat lemah. Nah, ketika ekonomi kita melemah, tentu kita perlu lagi dana. Nah, perlu dana, perlu pinjaman lagi, nambah lagi. Sedangkan ada pinjaman dulu yang kita belum lunasi, masih jadi utang. Nah, itulah mengapa akhirnya karena kita jadi keseringan bergantung kepada lembaga IMF pada waktu itu, akhirnya mata uang kita menjadi lemah. Nilai tukar rupiah menjadi lemah karena bantuan internasional yang diberikan pada waktu itu kan dalam bentuk dolar, bukan dalam bentuk rupiah. Cuma nanti dolarnya ditukar menjadi rupiah. Nah, ketika semakin banyak bantuan dalam bentuk dolar, maka nilai tukar kita semakin lemah, maka harga-harga kecenderungannya akan semakin naik. Karena apa? Kebanyakan barang-barang, terutama barang-barang konsumsi kita pada waktu itu adalah diimpor dari luar negeri. Nah, ketika harus impor, maka harus mengeluarkan lagi dolar. Nah, ketika semakin nilai tukar rupiah semakin melemah, maka kita harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan dolar. Semoga paham ya sampai sini ya. Jadi memang pada waktu itu krisis kita tidak hanya krisis di dalam negeri. Krisis di dalam negeri terjadi karena memang krisis di luar negeri. Jadi kalau minggu lalu saya ibaratkan ekonomi kita lemah karena saya ibaratkan seperti kita manusia yang daya tahan tubuhnya lemah misalnya. Ketika ada orang di samping kita sakit, batuk misalnya, kita akan ikut tertular batuk karena daya tahan tubuh kita lemah. Nah, tetapi kalau kita batuk, orang di samping kita yang misalnya kekebalan tubuhnya baik, dia tidak akan batuk. Nah, kurang lebih seperti itu ibaratnya. Jadi Indonesia pada waktu itu daya tahan tubuhnya atau fondasi dasar ekonominya lemah. Sehingga ketika ada yang bersin, ada yang batuk, kita keikutan. Tetapi kalau kita yang batuk, orang lain belum tentu ikut, negara lain belum tentu ikut. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang krisis inilah yang menyebabkan akhirnya banyak krisis bermunculan. Akhirnya periode, dan perlu teman-teman ingat, tahun 1997 itu ada pemilihan umum. Kita ingat ya, pemilihan umum setiap 5 tahun pada masa Soeharto, itu kalau tidak tahun angka 2, selalu angka 7. Kecuali tahun 71, 77, 82, 87, 92, 97. Nah, ketika tahun 1997, krisis sudah mulai terlihat, ada pemilihan umum untuk mengangkat kembali presiden. Dan tentu siapa lagi kalau bukan Soeharto. Nah, nanti kita lihat periode ketika memasuki 98, krisis ini akan semakin mulai menanjak dan akhirnya Soeharto lengser. Oke, kita langsung ke tahun 98. Nah, ketika awal tahun 98 memang krisis sudah semakin terlihat. Nilai tukar rupiah semakin anjlok, lalu harga-harga semakin naik, sehingga pada waktu itu tahun 98 awal sudah ada aksi-aksi demonstrasi terutama oleh mahasiswa untuk menolak kepemimpinan Soeharto untuk periode berapa berarti ya? Kalau dihitung dari pemilu tahun 71 misalnya berarti sudah 71, 77, 82, 87, 92, 97. Berarti sudah 6 kali pemilihan umum. Nah, berarti sudah periode yang ke-6 kalau dihitung 5 tahunan. Nah, yang
Soeharto ditolak oleh mahasiswa, terutama karena dianggap sudah 6 periode, begitulah bahasa gampangnya. Sehingga apalagi karena ada krisis tahun 98 awal sudah ada demonstrasi supaya Soeharto ini lengser, Soeharto ini meletakkan jabatannya supaya diganti oleh orang lain. Nah, tetapi memang ketika aksi demonstrasi ini semakin marak terjadi, terutama sekitar dari bulan Januari, lalu bulan Februari, nanti bulan Maret, nah ini sudah mulai semakin terlihat. Nanti April bahkan Mei. Nah, jadi suhu atau tensi politik gitu saya bilang ya, itu semakin tinggi, terutama menjelang Mei tahun 98. Nah, kita kenal dalam satu peristiwa yang cukup mencekam dan cukup berbekas bagi kita, tanggal 12 Mei 98, ketika ada demonstrasi oleh mahasiswa di Universitas Trisakti Jakarta. Nah, 4 mahasiswa yang nanti kita kenal sebagai pahlawan reformasi, bernama Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendrawan Si ini tewas karena tembakan dari tentara keamanan. Nah, lalu juga sebelum 12 Mei, tanggal 8 Mei 98 juga ada aksi demonstrasi di Yogyakarta, di daerah Gejayan, dekat kampus UGM, kampusnya saya itu. Nah, itu juga ada aksi demonstrasi yang menewaskan seorang mahasiswa bernama Moses Gatot Kaca, sehingga di daerah sana sudah ada nama jalan Moses Gatot Kaca di daerah Gejayan. Nah, akhirnya aksi demonstrasi semakin panas pada bulan Mei 98 yang bermuara kepada aksi penjarahan. Jadi ketika mahasiswa berdemonstrasi, lalu situasi semakin tidak terkendali, akhirnya yang terjadi justru adalah penjarahan, aksi-aksi perampasan begitu ya, perampasan, penjarahan bangunan-bangunan, toko-toko, ya terutama toko-toko supermarket, toko-toko pasar swalayan, karena pada waktu itu ekonomi sedang sangat anjlok dan ya orang ingin cari makan pada waktu itu, sehingga karena harga semakin naik ya akhirnya pilihannya hanya bisa menjarah. Nah, dan satu hal yang cukup penting adalah dari aksi penjarahan ini, terutama di kota-kota besar misalnya, sasaran yang dituju justru adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang etnis Tionghoa, sehingga mereka memilih untuk eksodus. Mereka memilih untuk keluar dari Indonesia, akhirnya ada yang menetap di Singapura, di Malaysia, dan negara-negara tetangga. Karena pada waktu itu mereka yang jadi sasaran amuk massa begitulah. Jadi sasaran masyarakat yang geram karena situasi ekonomi waktu itu tidak membaik, justru malah orang Tionghoa yang menjadi sasaran. Nah, kenapa orang Tionghoa yang menjadi sasaran? Itu pertanyaannya. Kurang lebih sebenarnya ini mirip seperti apa yang terjadi ketika tahun 65-66 krisis pada waktu itu. Tionghoa lagi yang menjadi sasaran. Nah, perbedaannya adalah ketika dulu tahun 65 tahun 66, Tionghoa menjadi sasaran karena diduga dia berdekatan dengan atau berafiliasi dengan Partai Komunis, karena kita tahu Partai Komunis Tiongkok ini sangat besar pada waktu itu, sehingga seakan-akan orang etnis Tionghoa yang ada di Indonesia ini komunis 100%. Nah, kurang lebih begitu. Akhirnya mereka ada yang disiksa, dibunuh dan sebagainya. Nah, hal yang sama terjadi ketika krisis tahun 98. Cuma alasannya karena sebenarnya aspek rasial juga, aspek kesukuan yang sebenarnya tidak begitu masuk akal. Maksudnya begini, anggapan orang-orang
ini sebenarnya bukan anggapan sekarang aja, anggapan dari zaman dulu sebenarnya. Anggapan orang-orang bahwa orang Tionghoa ini pintar berdagang, lalu penguasa ekonomi begitu, sehingga akhirnya ketika ada krisis selalu yang disalahkan pertama ada orang Tionghoa karena dianggap dia yang biang keroknya, dia yang dianggap menghancurkan ekonomi karena dia yang penguasa. Jadi ketika ekonomi ambruk harusnya dia yang apa istilahnya tanda petik ya dirampas begitulah. Ya, tapi memang pada waktu itu situasi sangat tidak terkendali sehingga memang banyak orang akhirnya keluar. Ada yang dari terutama ini terjadi di daerah Jawa dan sekitarnya ya. Jadi di daerah-daerah lain yang misalnya juga etnis apa Tionghoanya cukup apa mayoritas misalnya justru tidak begitu banyak bentrokan, misalnya di daerah Pontianak atau di daerah Manado dan sekitarnya itu tidak ada bentrokan yang berarti, berbeda dengan di Jakarta, di Solo, di daerah-daerah Jawa yang memang apa orang Tionghoa ini menjadi minoritas begitu. Nah, itu adalah salah satu sisi kelam juga dalam sejarah kita ketika menjelang reformasi. Nah, akhirnya setelah peristiwa, terutama peristiwa terbunuhnya 4 mahasiswa Trisakti tersebut, akhirnya demonstrasi semakin gencar dilakukan. Akhirnya gedung MPR, gedung DPR MPR yang di Senayan, ini akhirnya mulai diduduki oleh mahasiswa. Didatangi, lalu karena mereka menganggap bahwa ini adalah gedungnya rakyat. Namanya aja gedung DPR begitu. Dan akhirnya mereka ingin menyuarakan suara mereka supaya segera diakhiri krisis, segera dilakukan reformasi. Kami butuh reformasi sekarang juga, kurang lebih seperti itu. Ini sudah memasuki tanggal 20 ya, jadi 19-20 Mei. Nah, pada waktu yang sama juga di daerah lain, di Yogyakarta misalnya, gubernur pada waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini menyerukan yang namanya Pisauwanan Ageng. Pisauwanan Ageng itu seperti apa ya pertemuan akbar gitulah ya. Nah di depan keraton bahwa meminta adanya reformasi secara damai. Jadi amanat atau pesan atau perintah dari HB10 adalah apa kita menuntut adanya reformasi yang damai, adanya pergantian kekuasaan yang damai, tidak dengan cara kekerasan. Nah, pada saat yang bersamaan ketika di Jakarta sedang ada demonstrasi besar-besaran, Presiden Soeharto justru memanggil sejumlah menteri, sejumlah tokoh untuk membuat namanya komite reformasi. Komite untuk apa? Membentuk atau merencanakan hal-hal yang diperlukan berkaitan dengan proses reformasi. Nah, tetapi ya karena pada waktu itu situasi sangat tidak stabil, justru yang terjadi adalah para menteri, para tokoh yang diminta ini justru tidak berkenan, mengundurkan diri, sehingga pada akhirnya rencana Soeharto misalnya untuk mereshuffle atau mengganti kabinet itu justru tidak terjadi. Dan ya akhirnya satu-satunya tuntutan adalah Soeharto lengser. Atau bahasanya lengser ke Prabon. Lengser turun dari tahta begitulah. Nah, kita lihat di sini ada 2 video di atas dan di bawah. Oh ya. Di atas dan di bawah ini ada detik-detik ketika Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri tanggal 21 Mei 1998. Saya harap kita bisa lihat sejenak ya. Sebentar. Oke. Oke, ini adalah video detik-detik Presiden Soeharto mengundurkan diri.
Sebentar. Bermasalah. Oke, ya saya minta maaf ada kendala teknis. Tetapi memang, maaf sebentar. Oke, sebentar. Ini saya ada kendala teknis sebentar ya. Oke, saya minta maaf sebelumnya, ini tayangan saya sempat berhenti, saya coba untuk menayangkan kembali. Jadi tadi kurang lebih kita sudah menyaksikan bahwa detik-detik Soeharto mengundurkan diri tanggal 21 Mei 1998 itu memang tidak terlepas dari desakan banyak pihak, karena menganggap bahwa satu-satunya jalan supaya kondisi menjadi lebih baik adalah dengan cara Soeharto mengundurkan diri. Oke, dan selanjutnya setelah Soeharto mengundurkan diri, yang dilakukan adalah melantik B.J. Habibie yang pada waktu itu adalah wakil presiden menjadi presiden pengganti Soeharto dalam masa pemerintahannya tahun 98 sampai 2003. Tetapi nanti kita tahu bahwa Presiden Habibie justru tidak bahkan tidak sampai setahun dia menjadi presiden. Oke, saya akan coba tayangkan kembali. Sebentar ya. Oke, saya harap ini sudah terlihat di tempat teman-teman ya. Apakah sudah terlihat? Halo, apakah sudah terlihat tayangan saya? Saya harap sudah ya. Jadi baik, tadi video di atas ini tentang pengunduran diri Soeharto, dan video di bawahnya ini adalah ketika para mahasiswa begitu menyaksikan pidato pengunduran diri Soeharto dari televisi. Mungkin saya tidak tayangkan, tetapi teman-teman bisa mencari sendiri di YouTube ya. Ini banyak sekali, kita sudah bisa melihat di YouTube tayangan detik-detik Soeharto mengundurkan diri. Oke, selanjutnya, sebentar. Oke, akhirnya Presiden B.J. Habibie dilantik menggantikan Presiden Soeharto dan dia membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Nah, dari kabinet ini dia bisa menghasilkan sejumlah keputusan penting yang berkaitan dengan agenda atau misi reformasi. Yang pertama adalah perbaikan ekonomi. Kita tahu pada waktu itu, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan juga, kita mengalami krisis ekonomi yang sangat besar karena terutama ketergantungan kita terhadap negara asing, lalu bantuan internasional. Nah, akhirnya yang dilakukan pemerintah pada waktu itu terutama adalah menggabungkan atau melikuidasi bank-bank misalnya. Kita kenal sekarang misalnya Bank Mandiri. Bank Mandiri itu adalah dulunya adalah gabungan beberapa bank pemerintah yang akhirnya menjadi satu. Dulu karena bank itu begitu banyak dan bank ini juga ada lembaga yang waktu itu sangat mengalami krisis, akhirnya berusaha dipulihkan dengan cara digabungkan. Kalau digabungkan berarti
lebih stabil, diharapkan lebih stabil seperti itu. Nah, lalu juga tentu yang dilakukan adalah bagaimana mengurangi begitu ya ketergantungan kita berutang terutama dengan lembaga-lembaga internasional seperti IMF misalnya, karena memang pada waktu itu selain karena utang kita justru semakin tinggi, dan yang lebih penting adalah ketika kita mendapat bantuan dari dunia internasional, misalnya dalam bentuk dolar, nilai tukar rupiah kita justru semakin melemah dan kita menjadi ketergantungan. Dan dalam beberapa hal, misalnya juga ada kewajiban-kewajiban lain yang harus dilakukan karena ya kita mendapat dana, maka kita harus melakukan sesuatu. Dan banyak kewajiban-kewajiban atau syarat-syarat begitu ya IMF yang tanda petik agak memberatkan Indonesia, sehingga memang ini yang berusaha diperbaiki oleh Presiden Habibie. Lalu selanjutnya reformasi politik. Reformasi politik ini kita akan berbicara misalnya pembebasan para tahanan, terutama para tahanan politik pada masa Orde Baru. Jadi banyak tahanan politik yang yang cukup istilahnya vokal begitu ya, yang mengkritik Presiden Soeharto ditahan atau bahkan diasingkan begitu, terus akhirnya mulai dibebaskan. Juga nanti yang penting adalah kita kenal pemilihan umum. Pemilu tahun 1999 itu adalah pemilihan umum pertama yang nanti kita lihat sangat berbeda dengan pemilihan umum pada masa Orde Baru. Lalu selanjutnya kebebasan menyampaikan pendapat, ini juga penting karena memang kita tahu pada masa Orde Baru hampir-hampir tidak ada demonstrasi, hampir-hampir tidak ada debat terbuka begitu dan sebagainya, karena memang itu tadi situasi kelihatannya adem ayem, tetapi justru kita lihat minggu lalu misalnya ada aksi penembak misterius lalu dan sebagainya, sehingga memang dianggap bahwa salah satu tuntutan reformasi ada kebebasan menyampaikan pendapat. Itu akhirnya akan dilihat diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Ini adalah salah satu undang-undang yang penting yang diterbitkan pada masa pemerintahan Habibie. Nah, lalu juga selanjutnya dui fungsi ABRI. Nah, kita ingat dalam periode sebelumnya, periode pemerintahan Orde Baru, tentara ABRI begitu itu sangat dekat, bahkan sangat masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, bahkan paling kecil hingga ke tingkat desa. Kita kenal presidennya saja tentara, maka nanti kita mengenal gubernurnya ada yang tentara, bupatinya tentara, wali kota tentara, bahkan sampai ke tingkat desa-desa ada tentara. Nah, ini dua fungsi ABRI yang berlaku pada masa Orde Baru dan akhirnya diminta untuk dihapuskan karena dianggap tentara tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Tentara hanya boleh terlibat dalam pertahanan keamanan. Itu tugas mereka. Tugas politik bukan tugas tentara. Sehingga itu yang menyebabkan dua fungsi ABRI ini mulai dihapuskan secara bertahap. Kita melihat misalnya di anggota MPR pada waktu itu ada namanya fraksi ABRI, ada jadi kelompok tentara sendiri. Jadi selain ada kelompok partai, ada kelompok tentara. Nah, kelompok tentara ini mulai dikurangi sehingga akhirnya kalau tidak salah tahun 2002 atau 2003 akhirnya tidak ada lagi tentara masuk politik praktis. Tentara tidak ada lagi menjadi anggota parlemen, tidak ada lagi yang menjadi gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Nah, lalu juga yang terakhir reformasi hukum. Reformasi hukum ini kita lihat misalnya banyak undang-undang, banyak peraturan yang dikeluarkan. Tadi salah satunya undang-undang tentang kebebasan berpendapat. Lalu juga ada ketetapan-ketetapan dari MPR yang menjadi landasan bagi reformasi di bidang-bidang yang lain. Misalnya juga pembatasan masa jabatan presiden,
lalu amandemen Undang-Undang Dasar 45, lalu akhirnya apa? Ya tadi juga ada kebebasan pers, lalu tentang pemilihan umum dan sebagainya. Jadi banyak hal yang dihasilkan sehingga akhirnya kebebasan itu menjadi lebih terlihat lagi. Tidak lagi seperti pada masa Orde Baru yang kelihatannya aman damai, tetapi justru di bawah-bawah itu ada apa? Aksi pengamanan begitu ya. Tetapi yang terjadi justru adalah penculikan, pengasingan, penahanan dan sebagainya. Baik, ini tadi yang sudah saya sebutkan sedikit bahwa pada saat tahun 1999, jadi setelah keluar Undang-Undang Pemilihan Umum, maka pemilihan umum pada periode Habibie dilaksanakan tahun 1999 tanggal bulan Februari kalau tidak salah, bulan Februari tahun 1999. Sebentar. Ya, undang-undangnya undang-undangnya 1 Februari 99, lalu pemilihan umumnya bulan Juni tahun 1999. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan yang sangat kentara dengan periode pada Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kita hafal partainya hanya 3. Dan uniknya, pada masa Orde Baru, kita tidak usah tunggu saat pemilu, kita sudah tahu siapa pemenangnya. Pasti Golkar. Nah, tetapi periode tahun 1999 ini akhirnya menjadi banyak partai. Karena dulu kita hanya 3 partai, sekarang menjadi 48 partai. Jadi kebayang ya, pada waktu itu surat suaranya sebesar apa. Karena 48 partai berarti semuanya harus masuk dalam satu lembar surat suara dan itu besar sekali. Nah, ada partai-partai yang masih bertahan sampai sekarang, sampai detik ini kita kenal, juga ada partai yang tidak bertahan. Jadi pada intinya adalah periode tahun 1999 itu adalah periode penting ketika untuk pertama kalinya setelah lebih dari berapa berarti? Kita pemilihan umum pertama tahun 55, berarti tahun 1999 kurang lebih 44 tahun. Jadi memang kalau boleh saya bilang pemilu tahun 55 dan pemilu tahun 1999 ini adalah pemilu yang tanda petik paling demokratis karena diikuti oleh banyak partai dan partai pemenangnya ini justru partai yang tidak tanda petik ya, tidak dekat dengan pemerintah. Kita lihat misalnya periode 1999 partai pemenang pada waktu itu adalah PDI Perjuangan. Partai yang dari dulu memang itu berlawanan dengan partai pemerintah, Golkar pada waktu itu. Sama juga dengan periode tahun 55. Jadi kalau boleh saya bilang ya, pemilu tahun 55 dan pemilu tahun 1999 ini adalah pemilu yang paling demokratis karena partainya banyak, lalu juga tidak ada kekangan begitu ya, tidak ada tidak ada pembatasan sehingga kita mengenal nanti ada istilah lu berjurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, ini yang akhirnya menjadi satu tanda petik warisan atau prestasi lah kalau saya bilang dari Presiden Habibie. Nah, tetapi ada satu hal juga yang mungkin ini juga dua sisi ya kita melihatnya ya, yaitu referendum atau lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Ini juga tidak bisa terlepas dari peran Habibie karena memang kita tahu pada waktu reformasi salah satu tuntutan yang juga menjadi isu hangat pada waktu itu adalah referendum atau penentuan hak sendiri oleh beberapa daerah yang memang notabene sangat jauh dari pusat, dari Jakarta, dan juga tanda petik mengalami keterbelakangan. Misalnya Aceh, lalu Papua, lalu Timor Leste. Nah, Timor Timur waktu itu namanya. Ini daerah-daerah yang mengajukan referendum. Tetapi pada masa Habibie, dari 3 daerah ini misalnya, hanya Timor Timur yang akhirnya diloloskan. Akhirnya dipersilakan mereka menentukan
haknya sendiri, dan akhirnya mereka memilih untuk merdeka. Mereka memilih untuk lepas dari Indonesia. Nah, berbeda dengan Aceh dan Papua, waktu itu akhirnya mereka tidak diizinkan untuk referendum. Kita kenal di Aceh namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka, lalu di Papua ada OPM, Organisasi Papua Merdeka, dan dua organisasi ini tidak diakomodasi atau tidak diizinkan oleh pemerintah, sehingga pada waktu itu hanya Timur Timur yang memang akhirnya secara resmi bisa berpisah dari Indonesia. Ini tidak bisa terlepas dari peran Habibie juga. Nah, akhirnya setelah masa yang cukup singkat, terutama setelah Timur Timur lepas dari Indonesia atau kalau nggak salah bulan Oktober tahun 99, akhirnya pada saat yang sama MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, membuat atau menyelenggarakan sidang istimewa. Kenapa sidang istimewa? Karena dia sifatnya tidak 5 tahunan. Sidang MPR itu kan secara umum 5 tahunan. Ketika ada sidang di luar 5 tahunan itu, maka dilaksanakanlah sidang istimewa. Sidang istimewanya dilakukan untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban presiden. Dengan kata lain, menerima atau menolak Habibie ini lanjut atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pada waktu itu tanggal saya kurang hafal tanggal persisnya, tetapi bulan Oktober tahun 1999 dilaksanakan sidang umum, sidang istimewa MPR yang akhirnya memutuskan bahwa Presiden Habibie ditolak pertanggungjawabannya dan akhirnya tidak bisa menjadi presiden lagi untuk periode selanjutnya. Mungkin videonya saya tidak tayangkan karena tadi takutnya kalau saya tayangkan malah akhirnya menjadi masalah. Kurang lebih kita bisa lihat di sini bahwa pada akhirnya anggota MPR pada waktu itu menolak. Kita lihat di sini 355 anggota MPR menolak, menerima 322 dan sisanya tidak sah. Jadi mayoritas anggota MPR itu menolak. Nah, anggota MPR pada waktu itu memang masih memiliki wewenang karena pada waktu itu MPR adalah lembaga yang paling tinggi. Dia berada di atasnya presiden, jadi dia berhak menentukan presiden ini lanjut atau tidak. Tetapi nanti, terutama setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45, 4 kali, 1999, 2000, 2001, dan 2002, akhirnya MPR ini menjadi lembaga yang setara, tidak lagi di atas presiden. Itu, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Akhirnya setelah penolakan pertanggungjawaban tersebut, akhirnya tanggal 20 Oktober 1999 MPR memilih Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presiden menggantikan B.J. Habibie. Baik, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Terima kasih. Saya minta maaf kalau tadi ada kendala-kendala teknis. Saya persilakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, saya persilakan. Oke, baik. Mungkin saya akan jawab beberapa di sini. Yang pertama, demo mahasiswa tahun 98 apakah murni demo untuk rakyat atau ada yang mendalangi? Nah, ini menarik. Tetapi saya pribadi waktu itu, ya karena saya belum lahir waktu itu, jadi saya tidak mengalami. Tetapi memang secara umum ya, kalau boleh saya bilang, ini ada demonstrasi yang sifatnya masif dalam arti tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di ibu kota negara, tetapi di banyak daerah. Dan memang banyak pihak mengatakan bahwa demo ini ya murni karena tidak hanya mahasiswa. Kalau misalnya kita lihat di Jogja misalnya pada waktu itu, Sri Sultannya bahkan ikut demo begitu. Hamengkubuwono ke-10 bahkan ikut. Makanya tadi kita melihat ada Pisauwanan Ageng. Jadi ada rapat akbar begitu ya. Dan itu sultannya yang menggerakkan justru.
tidak hanya mahasiswa. Nah, jadi memang kalau saya bilang ya saya sendiri tidak tahu apakah ada dalang atau siapa di balik itu, tetapi yang saya yakin bahwa pada saat itu demo ini tidak hanya mahasiswa sebenarnya, meskipun mahasiswa menjadi motor, tetapi banyak pihak, bahkan para dosen, para pemimpin lembaga negara, bahkan nanti kalau di Jakarta kita lihat banyak tokoh nasional juga ikut berdemonstrasi karena memang menganggap bahwa Soeharto sudah selayaknya turun. Jadi kurang lebih saya boleh bilang demo ini sifatnya memang nasional karena memang seluruh elemen turun. Tidak hanya mahasiswa semata-mata, tetapi banyak lembaga, banyak elemen yang juga turun untuk menyatakan pendapatnya, untuk mendesak supaya Soeharto ini mundur. Itu. Lalu yang kedua, nah, berbicara nilai tukar rupiah yang turun drastis, jadi maksudnya mungkin agak sedikit ribet ya logikanya, tapi begini, ketika nilai tukar rupiah turun ini maksudnya harganya, turun ini maksudnya nominalnya menjadi besar. Jadi bukan berarti turun menjadi yang tadinya misalnya 5.000 menjadi 2.000, itu bukan turun, itu naik namanya justru. Jadi berbeda ya, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama, ini dikatakan turun ketika nominalnya semakin besar. Makanya kita mengenal misalnya 1 US dollar sama dengan 16.000 rupiah. Nah, ini berarti nilai tukar rupiah kita anjlok. Nilai tukar rupiah kita semakin lemah terhadap dolar. Nah, atau kalau saya balik, dolar itu nilainya semakin kuat dibandingkan rupiah. Hanya dengan $1 kita bisa tukarkan menjadi 16.000. Berarti kan kalau kita menggunakan dolar, kita bisa semakin mendapatkan banyak barang. Nah, sebaliknya kita harus mengeluarkan uang 16.000 hanya untuk mendapatkan $1. Jadi kalau nilainya semakin besar, misalnya $1 bisa mencapai 20.000 misalnya, jadi kita harus mengeluarkan uang lebih banyak. Nah, itulah mengapa nilai tukar rupiah kita menjadi anjlok, bukan semakin bagus, tapi malah semakin jelek. Nah, dampaknya adalah Indonesia akan terkena krisis karena Indonesia sangat tergantung pada ekonomi internasional. Sangat tergantung pada impor. Nah, inilah yang menyebabkan ketika nilai tukar rupiah kita anjlok, maka harga-harga kebutuhan pokok kita naik. Karena apa? Kalau kita ingat pertemuan 2 minggu yang lalu ketika saya membahas bagaimana ekonomi Orde Baru secara garis besar, ekonomi Orde Baru itu kelihatannya baik, dari permukaan baik. Kalau kayak fenomena gunung es gitu ya. Jadi puncaknya kelihatannya baik, tetapi di dasarnya ini sangat rapuh, sangat tidak stabil, sangat lemah, sehingga ketika ada krisis sedikit kita anjlok. Dan kita sangat tergantung pada pada impor luar negeri, pada barang-barang luar negeri, pada bantuan luar negeri. Sehingga ketika kita terjadi krisis, maka mau tidak mau kan kita harus mendatangkan barang dari luar negeri. Kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya dari dalam negeri. Itu yang akhirnya menyebabkan barang-barang yang dulunya murah menjadi mahal. Kenapa mahal? Karena harus ada biaya yang lebih besar dikeluarkan untuk mendatangkan barang itu dari luar negeri. Jadi bisa dipahami ya. Jadi memang pada intinya adalah ketika ada krisis, maka ekonomi internasional menjadi tidak terkendali dan ekonomi dalam negeri juga kena imbasnya. Karena kita pada waktu itu sangat tergantung dengan impor. Kita ingin mendatangkan barang-barang semua dari luar negeri. Nah, meskipun memang kita dulu pernah mengalami namanya swasembada pangan. Kita bisa mandiri dalam pangan. Terutama beras ya saya maksud di sini. Tetapi justru ketika tahun 80-an, tahun 90-an justru yang terjadi sebaliknya. Kita justru mau sering-sering impor malahan. Nah, itulah akhirnya memang harga-harga menjadi semakin tinggi dan justru
karena harga semakin tinggi, uang juga semakin sedikit, akhirnya ya yang terjadi itu tadi penjarahan, perampasan, pencurian. Nah, lalu selanjutnya, oke, kalau kita berbicara tentang tragedi atau krisis tahun 98, banyak aksi penjarahan, demonstrasi dan sebagainya, justru ini adalah pisau bermata dua begitu ya saya bilang. Jadi memang di satu sisi tentara ingin mengamankan situasi, tapi di satu sisi tentara justru bertindak agresif begitu ya, di luar wewenangnya. Misalnya ketika ingin mengamankan sebuah demonstrasi, itu tidak perlu sampai mengeluarkan tembakan senjata api. Tidak perlu, karena itu secara prosedur sudah diatur. Tetapi karena pada waktu itu juga jadi memang ya kita bisa membayangkan saja ya, mungkin Bapak Ibu di sini yang mengalami, kami yang sudah generasi kemudian tidak mengalami, tetapi kita bisa membayangkan bahwa pada waktu itu juga aksi-aksi demonstrasi juga tidak selamanya berjalan baik, karena memang ya mungkin pada waktu itu juga entah mahasiswa, entah masyarakat pada waktu itu juga mungkin emosinya sedang meluap-luap, sehingga memang mereka semakin mendesak barikade, mendesak barisan tentara untuk misalnya ke gedung MPR, misalnya ke gedung DPR. Pada waktu itu dihalangi tentara, lalu ada aksi bentrokan. Jadi tentara mengambil sikap untuk mengamankan, tetapi justru yang terjadi adalah aksi senjata api. Jadi tentara secara kalau saya bilang membabi buta begitulah, menembaki justru ya, bukan menembak ke atas. Kalau kita tahu menembak ke atas itu kan akhirnya untuk membubarkan, tetapi justru menembaknya ke arah orang langsung, ke arah massa, ke arah demonstran, sehingga memang yang terjadi justru kita lihat adanya mahasiswa yang gugur pada waktu itu. Nah, nanti kita lihat dalam periode selanjutnya, inilah yang akan menjadi satu peristiwa kelam yang sampai detik ini juga sangat sulit untuk dituntaskan, terutama aksi-aksi pelanggaran HAM, aksi-aksi yang dianggap tidak melalui proses peradilan. Jadi misalnya tadi saya sudah sebut, misalnya tentara secara membabi buta justru menembaki demonstran, itu aksi yang memang melanggar HAM, melanggar hak asasi, dan juga secara prosedur itu salah, secara hukum itu salah. Sehingga memang ya situasi memang pada waktu itu sangat chaos ya, sangat-sangat tidak terkendali. Nah, lalu selanjutnya soal Timor Leste lepas. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, banyak analisis terbaru yang menggambarkan bagaimana Timor Leste ini lepas dari Indonesia. Kurang lebih ada yang mengatakan begini, bahwa memang pada waktu itu ketika Timor Leste lepas dari Indonesia, ini tidak bisa terlepas dari kepentingan luar negeri, terutama Australia, karena Timor Leste ini sendiri juga secara ekonomi tidak begitu mapan, dan mereka sangat bergantung kepada bantuan luar negeri, terutama Australia. Nah, sehingga banyak kalangan, banyak pengamat, begitu banyak ahli yang berpendapat bahwa ya ada juga pihak asing yang tanda petik begitu menunggangi begitu ya, ada pihak asing yang seakan-akan ingin Timor Timur lepas dari Indonesia, salah satunya Australia misalnya. Dan menariknya lagi, kita tahu sebenarnya di Timor Leste, di Timor Timur, ada satu potensi ekonomi yang sangat diincar, yaitu minyak. Nah, kalau sudah berbicara tentang minyak, maka jelas negara-negara Barat berusaha untuk menguasai. Nah, akhirnya ya boleh saya bilang juga lepasnya Timor Timur itu dalam tanda petik ada tanda petik ada untungnya juga bagi negara-negara Barat, sehingga ekonomi Timor Timur itu bisa lebih bergantung kepada negara-negara Barat.
Kurang lebih seperti itu analisisnya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri di YouTube, itu banyak. Nah, kalau ditanya apakah sebentar, ini mengambil tim-tim, maksudnya itu ketika pada masa Orde Baru ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Timor Timur, ini bisa jadi satu bahasan tersendiri. Tetapi pada intinya adalah memang pada waktu kita bisa melihat ya, sebentar. Oh ya, tinggal sebentar lagi. Kita lihat periode sebelumnya, ketika Indonesia sebelum merdeka, Timor Timur ini dulu sebenarnya tidak ingin dimasukkan ke wilayah Indonesia. Karena pada waktu itu masih menjadi jajahan Portugis. Di luar itu jajahan Belanda. Nah, lalu ketika Indonesia merdeka, lalu setelah itu, terutama tahun 60-an ketika Papua masuk ke Indonesia, masih ada satu bagian yang belum masuk, yaitu Timor Timur. Karena pada waktu itu masih dijajah oleh Portugal. Nah, akhirnya tahun 70-an ada perundingan apakah Timor Timur ini mau merdeka, mau jadi bagian dari Portugal, atau menjadi bagian dari Indonesia. Ada 3 pilihan. Nah, 3 pilihan ini punya pendukungnya masing-masing. Nah, akhirnya yang terjadi adalah masuk ke Indonesia. Meskipun memang ya ada cerita yang tragedi juga pada waktu itu, ada pemaksaan, lalu ada intimidasi dan sebagainya. Nah, lalu akhirnya Timor Timur menjadi provinsi ke-27 pada waktu itu, pada masa Orde Baru, lalu akhirnya tahun 99 melepaskan diri. Nah, kalau saya ditanya apakah itu keputusan yang tepat, ketika dulu mengambil Timor Timur, ya mungkin tepat, mungkin juga tidak. Karena pada waktu itu juga situasi tidak begitu stabil. Nah, tetapi ketika pada waktu 99, kenapa Habibie memilih untuk melepaskan Timor Timur? Karena menganggap bahwa salah satu pertimbangannya terutama karena Timor Timur ini memang tidak begitu terintegrasi dengan Indonesia sejak lama. Karena dia bergabung tahun 70-an. Berbeda dengan Aceh, dengan Papua yang notabene memang sudah sejak lama, Aceh memang sudah sejak lama bergabung. Papua itu sejak lama diperjuangkan untuk bergabung. Jadi memang ada berbeda ya latar belakang historisnya kalau boleh saya bilang begitu. Nah, oke, kalau kita berbicara, ini masih menyambung sedikit ya, tentang operasi Seroja misalnya. Nah, kenapa negara barat mendukung pada waktu itu? Karena mereka menganggap bahwa ya Timor Timur itu bisa sah masuk ke Indonesia. Jadi ada negara barat yang mendukung Indonesia supaya Timor Timur masuk, tapi nanti malah sebaliknya ketika referendum mereka justru mendukung Timor Timur lepas dari Indonesia. Ya ini istilahnya kepentingan politik saja lah. Jadi memang yang terjadi pada waktu itu memang ketika operasi Seroja itu negara-negara justru mendukung karena menganggap bahwa Timor Timur ini masih layak. Tetapi ada juga yang akhirnya menganggap Timor Timur harus lepas. Nah, ya soal mungkin nyambung sedikit soal itu tadi, soal pelanggaran HAM, kasus-kasus pembunuhan yang memang belum diadili, tetapi memang sempat ada inisiatif untuk mengadili pada masa pemerintahan Habibie, tetapi sebelum diadili justru malah Habibie sudah jatuh, sehingga memang itu akhirnya ya sampai sekarang memang tidak begitu diproses dan tidak kunjung berakhir lah, begitu kalau boleh saya bilang. Oke, mungkin itu saja. Saya minta maaf kalau agak molor sedikit. Jadi terima kasih. Oh ya, satu hal penting, minggu depan tanggal 31, mohon maaf saya tidak bisa mengajar karena saya ada kepentingan lain, maka nanti kita bertemu tanggal 7 November. Dan saya harap tanggal 7 nanti banyak teman-teman yang hadir karena ada sesuatu. Oke, kurang lebih itu saja. Terima kasih sekali lagi atas teman kita. Selamat malam. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Joshua untuk sharingnya malam ini. Sahabat kelas, kita akhiri kelas kita malam ini sampai di sini. Ketemu lagi 7 November ya, minggu depan Ya, kita baik. libur ya. Oke, terima kasih Pak Joshua. Baik, terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih Pak Joshua. Selamat malam. Selamat malam.